ini adalah sarana atau syarat saja, Pak. Tujuan kita kan tetap untuk ikut maju kontestasi pilkada di Rembang. Kalau syarat yang diperbolehkan oleh KPU harus independen, perseorangan, atau melalui partai. Nah, syarat ini dua-duanya kami siapkan, sehingga kalau nanti toh perseorangan ini nanti terkumpul, akhirnya nanti menjadi win-win solution atau menjadi kesepakatan bahwa kami dengan orang-orang partai bekerjasama dan diusung oleh partai, ini saya kira tidak masalah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa menginspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Rembang, yaitu dengan Bapak HM Jidan Gunorjo. Beliau adalah Ketua Abdesi Rembang. Apa kabar Pak Jidan? Baik Pak Bambang. Ya, menjadi Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang mulai 2019. Saat ini menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi untuk Rembang, dan juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Guru Pandawa di Rembang. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang perjalanan karir, pengalaman merintis karir sampai saat ini. Monggo silakan Pak Jidan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya berasal dari Desa Menoro, asli dari Desa Menoro. Saya lahir pada tanggal 12 April 1975 tepatnya. Sebelum saya menjadi kepala desa, saya bekerja di Kalimantan, Surabaya, tepatnya di Kalimantan Timur yang paling lama, jadi kontraktor, ikut bekerja dengan PT Gawi Makmur Kalimantan, ikut kantor Surabaya, CP Berkat Anugrah juga. Setelah itu tahun 2013 saya didorong masyarakat untuk maju menjadi kontestasi atau kontestan pilkades, dan waktu itu tidak ada yang mencalonkan diri sehingga saya calon tunggal. Waktu itu Undang-Undang Nomor 6 2014 belum lahir sehingga masih dimungkinkan diperbolehkan calon tunggal dan musuhnya adalah kosong, punggung kosong, gitu Pak. Setelah itu, setelah terpilih menjadi kepala desa, lalu ada pemilihan paguyuban atau asosiasi kepala desa di Kabupaten Rembang. Saya terpilih menjadi ketua paguyuban Guru Pendawa Kabupaten Rembang di era itu tahun 2013 sampai 2019. Lalu 2019 saya maju lagi, dan alhamdulillah juga setelah diadakan reorganisasi saya terpilih lagi menjadi ketua paguyuban kepala desa atau guru pendawa di Kabupaten Rembang. Kami lebih condong waktu itu organisasi saya Papdesi Pak. Ya, bukan Abdesi. Saya juga kontak sama komunikasi erat terus, komunikasi sama teman-teman Abdesi juga. Saya Papdesi juga masuk Pak, karena saya selaku ketua perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih menjabat kepala desa
mulai tahun 2019 sampai 2025. Pak. Saya kira itu Pak. Jadi selain abdesi, Bapak juga di Pabdesi juga? Iya, saya Pabdesi. Sebelum itu saya abdesi Pak, karena ada reorganisasi perkumpulan baru. Saya masuk ke Pabdesi dengan ketua umumnya Bu Wargiati. Ya, baik. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan apa kegiatan dan apa capaian-capaian di organisasi Pabdesi ini, termasuk yang paguyuban guru pendawa tadi, Pak. Baik Pak, kalau paguyuban ini sifatnya kan mengakomodir, karena sebuah perkumpulan ini harus ada ketuanya untuk menjabatannya atau menjadi talang atur aspirasi teman-teman kepala desa di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sehingga setiap mewakili event-event di baik provinsi maupun pusat, ini kita menggunakan Pabdesi atau waktu itu Abdesi. Terus perlu kita sampaikan juga, karena kepala desa ini kan juga butuh pendampingan, baik pendampingan hukum, pendampingan terkait peningkatan kapasitas teman-teman kepala desa selaku pelayan masyarakat, agar tetap ditingkatkan pelayanannya dan tetap berpegang teguh dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan. Saya kira itu Pak, harapan atau paguyuban diadakan, diciptakan demi untuk menjadi talak atur atau menerima aspirasi teman-teman di tingkat bawah. Apakah paguyuban ini juga yang kemudian mendorong pemerintah dan DPR membuat undang-undang sehingga jabatan kepala desa diperpanjang, Pak? Kalau perpanjangan jabatan kepala desa ini diawali dari masukan-masukan teman-teman di bawah, Pak, karena 6 tahun jabatan kepala desa ini, karena jabatan kepala desa ini praktis jabatan politik yang berbenturan langsung dengan masyarakat, sehingga dampak pasca pilkades ini tentunya sangat susah untuk kita bisa bergerak sesuai visi misi kita, karena dampak yang berbenturan atau bergesekan baik vertikal maupun horizontalnya di desa ini, kita perlu penanganan khusus. Sehingga kalau 6 tahun ini saya kira untuk melaksanakan visi misi ini kurang memadai dan ruangnya masih kurang, Pak. Namun itu kajian-kajian kenapa teman-teman kepala desa kemarin setelah rapat di masing-masing perwakilan kabupaten menyimpulkan untuk mengajukan perpanjangan tambahan jabatan. Kira-kira itu, Pak. Kenapa memilih masa jabatannya diperpanjang daripada periodenya yang 3 kali, Pak? Itu kan termasuk revisi ya, Pak. Perpanjangan jabatan itu otomatis tuntutan para teman-teman kepala desa adalah revisi Undang-Undang Nomor 6 2014. Termasuk salah satunya tambahan jabatan kepala desa, dan di antaranya juga ada syarat-syarat untuk menjadi kepala desa, ketentuan, termasuk prosesnya di dalamnya, untuk pelayanannya, termasuk besaran-besaran keuangan yang masuk ke desa ini betul-betul harus diimbangkan dengan kebutuhan yang ada di desa. Ini harapan teman-teman kepala desa itu, Pak. Tentunya juga dalam kontrol pengawasan yang ketat, baik dari BPD, dari penegak hukum, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, tadinya kan boleh menjabat sampai 3 kali, Pak. Tapi sekarang dengan diperpanjang ini, tapi cuma 2 kali. Tadinya boleh 3, sesuai Undang-Undang Nomor 6 2014 itu kan boleh 6 kali 3 berturut-turut atau tidak berturut-turut. Namun 6 kali 3 ini per 6 tahun, Pak. Per 6 tahun ada pilkades ulang, selalu dilakukan itu.
dampak dari pilkada sini loh Pak, yang kemarin diutarakan teman-teman sehingga disimpulkan ya, kita sebetulnya tidak kepingin melanggengkan jabatan, tidak Pak. Karena memang kami selaku pelaku di desa ini dampak senajan hanya 2 kali 8 itu tidak masalah Pak. Yang penting sesuai visi misi kepala desa ini bisa terwujud Pak, tidak dibatasi dengan 5 tahun 6 tahun, ini sangat pendek sekali Pak, sehingga untuk mengakomodir visi misi kepentingan masyarakat ini kita rasanya masih perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan visi misi para teman-teman kepala desa. Sebentar lagi ada pemilihan bupati dan wakil bupati, dan nama Pak Jidan termasuk yang disebut-sebut akan ikut maju. Nah, ini saya konfirmasi langsung apa komentar Pak Jidan sendiri. Oh iya, terima kasih Pak Bambang. Memang kami kepingin mewarnai Pak, kepingin mewarnai dari unsur teman-teman kepala desa, karena waktu 2015 itu di Rembang presentasi ini juga lewat independen Pak. Kami para teman kepala desa juga waktu itu masih menjabat dan memang di dalamnya. Namun kita tetap berlaku adil, berlaku proporsional dalam mengemban tugas, karena kami juga ada rambu-rambu Undang-Undang nomor 7 2017 kalau salah ya, terkait dengan Undang-Undang KPU itu, maka kita juga tidak boleh untuk langsung terlibat di dalam ikut serta menjadi tim atau menjadi sabet lah bahasa sini. Namun kami setelah itu sepakat, ini masih wacana dan rencana Pak, kita boleh punya angan-angan, impian, ini juga harus dilakukan konsolidasi di teman-teman paguyuban, sehingga baik dan buruknya, manfaat dan mudaratnya bagaimana, ini selalu kami kaji. Kalau memang kami yang disebut-sebut ingin maju, ya sampai saat ini saya memang punya keinginan untuk maju menjadi baik wakil bupati maupun bupati Pak. Ya. Nah, itu melalui jalur perseorangan atau melalui jalur partai politik Pak? Dua-duanya saya lakukan lobby Pak. Jalur perseorangan sudah kami siapkan, jalur politik juga sudah kami siapkan. Namun semua kami serahkan kepada para tokoh yang ada di Rembang. Kami punya angan-angan, punya harapan, tapi usaha ini kami lakukan sehingga kami kepingin masuk ke bursa itu dan kepingin menjadi bagian dari pemerintahan di Kabupaten Rembang. Namun saya kembalikan kepada ketentuan-ketentuan dan mungkin para tokoh yang ada di Rembang. Saya selalu sami nawa atau apa yang disampaikan para tokoh di Rembang, Pak. Ya, kalau maju kepala desa harus mundur atau tidak? Mundur Pak. Mundur, ketentuannya Pak. Kepala desa harus mundur Pak. Ya, lalu Pak Jidan sudah siap kalau harus mundur? Siap Pak, saya siap demi mengemban amanah, saya siap mundur karena kita harus step by step untuk mengepakkan sayap, melebarkan sayap, karena di desa juga bagian dari pelayanan ibadah, di kabupaten juga bagian dari pelayanan, juga bagian dari ibadah, sehingga saya kira ini sama, cuman jenjangnya aja yang berbeda Pak Bambang. Ya, baik. Nah, kalau jadi maju pasti harus koordinasi atau bekerja sama dengan, apalagi kalau tadi dengan partai politik, juga dengan pasangan. Apakah Bapak mau jadi bupatinya atau jadi wakil bupatinya, pasti harus koordinasi dengan pasangannya. Nah, pertanyaan saya, sudah koordinasi dengan calon-calon yang mana dan partai-partai mana, Pak? Selama ini kami masih dalam penjajakan, Pak. Ini belum ada yang pasti kan. Jadi kami masih lobby, konsolidasi, komunikasi. Saya melakukan penjajakan baik kalau lewat independen, kalau saya bupati, wakilnya siapa, ini masih dalam penjajakan atau penggodokan di dalam tim kami sendiri, Pak.
Sehingga tim kami masih melakukan lobby-lobby, baik kalau lewat partai, siapa wakilnya, kalau bupati, kalau saya wakil, siapa bupatinya, ini juga masih dalam lobby, Pak Bambang. Kalau lewat partai, waktu masih agak longgar. Tapi kalau lewat perseorangan, itu 5 Mei sudah mulai pendaftaran. Nah, kira-kira persiapannya seperti apa, Pak? Alhamdulillah untuk kalau independen sudah kami siapkan, Pak. Karena kami juga baik punya jaringan di masing-masing kecamatan, desa. Tim-timnya sudah terbentuk. Untuk KTP sudah sebagian besar berjalan. Dan kemungkinan besar menggunakan KTP independen ini sudah kami lakukan dan insya Allah siap, Pak. Tapi kalau menggunakan partai ini juga masih dalam kapasitas saya untuk melobi. Namun kami tetap kembali lagi, Pak Bang, kami serahkan kepada para tokoh yang ada di Rembang dan para pemilik partai. Kalau memang nanti pemilik partai ini nanti konsolidasinya atau komunikasinya bisa ada di temu, mungkin dengan ketentuan-ketentuan demi memajukan Rembang, saya siap. Andai kata toh pun para tokoh-tokoh ini kita diskusi, bicara, kalau memang saya diajak di tengah-tengahnya untuk ikut berperan aktif dalam ketentuan itu atau pencalonan itu, maka kami tetap mendulukan para tokoh untuk menjadi leader atau menjadi penggagas, sehingga kita tidak pernah meninggalkan para tokoh, karena tokoh itu saya kira peran sertanya untuk membangun kabupaten sangat kita tunggu-tunggu, terutama tokoh agama, Pak. Ya, baik. Nah, seandainya sudah jalan di proses independen, Pak, perseorangan, tapi kemudian tiba-tiba koalisi partai-partai juga menyetujui Pak Jidan melalui partai-partai. Apakah yang sudah persiapan atau sudah mungkin terlanjur mendaftar di independen itu akan ditinggalkan atau tetap bertahan lewat independen? Kami sudah sepakat, Pak, dengan orang-orang saya di lapangan. Kita alternatif menggunakan independen, perseorangan. Toh kalau nanti perseorangan itu tidak jadi dipakai, ini saya kira orang-orang saya di lapangan juga nggak keberatan. Karena ini adalah sarana atau syarat ya, Pak. Tujuan kita kan tetap untuk ikut maju kontestasi pilkada di Rembang. Kalau syarat yang diperbolehkan oleh KPU harus independen, perseorangan, atau melalui partai. Nah, syarat ini dua-duanya kami siapkan, sehingga kalau nanti toh perseorangan ini nanti terkumpul, akhirnya nanti menjadi win-win solution atau menjadi kesepakatan bahwa kami dengan orang-orang partai bekerjasama dan diusung oleh partai, ini saya kira tidak masalah, Pak. Oke. Nah, Pak Jidan udah lama jadi kepala desa, bahkan menjadi ketua paguyuban, ketua Papdesi tadi yang dikatakan, berarti sudah tahu persis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Rembang. Nah, sebenarnya apa yang paling utama yang diinginkan oleh masyarakat Rembang ke depan? Ya, masyarakat Rembang ini tentunya dengan kemiskinannya yang 14%, Pak. Ini kemarin pemerintah yang sekarang udah baik, Pak, dari 22% kalau nggak salah. Ini ditekan terus sampai 14%. Namun hasil dari BPS kemarin pengangguran ini menurun, tapi kemiskinan masih di angka 14%. Nah, ini yang harus kita garap dengan kedekatan kita dengan masyarakat. Indikator apa? Indikator apa yang membuat Rembang sampai sekarang tetap berada di angka 14% kemiskinannya? Kalau kita boleh berlaku jujur, memang kita akui bahwa daya beli masyarakat di Kabupaten Rembang ini sangat tinggi, dan harga-harga kebutuhan pokok ini juga lumayan tinggi. Ini disebabkan karena di Rembang ini distributor atau gudang-gudang besar masih kurang, Pak Bambang. Sehingga harapan saya ada investor atau ada teman-teman distributor untuk
membuka gudang-gudang untuk mendekatkan agen-agen sembako ini sehingga ini bisa memangkas, memotong biaya transportasi. Akhirnya nanti harga-harga sembako akan imbang dengan kabupaten-kabupaten lain. Contoh Pak, di Rembang ini sebetulnya untuk tingkat kemiskinan dengan indikator rumah tidak layak huni sudah hampir selesai, tidak ada. Ya 1-2 aja Pak. Terus pendapatan orang-orang Rembang ini juga sudah lumayan, baik dari sisi sumber pertanian, nelayan, di sini ada industri. Ini yang harus kita pupuk, Pak. Bagaimana kita menekan satu, stunting. Yang kedua, untuk menyiapi atau menyukupi kebutuhan lansia dan ibu hamil. Ini menjadi salah satu karena ini generasi yang harus dijaga. Yang tidak kalah penting adalah SDM. Lembaga-lembaga ini harus kita kuatkan sehingga nanti toh pada akhirnya mereka mampu untuk berdiri di kaki sendiri. Nah, ini harus pemerintah jaga karena kami di desa selama ini yang kita hadapi adalah yaitu Pak, tingkat kemiskinan. Bagaimana kita menekan tingkat kemiskinan dan menambah perolehan termasuk UMKM, termasuk sumber-sumber daya, termasuk bumdes-bumdes yang ada di desa. Ini harus kita kuatkan, kita fasilitasi untuk peningkatan kapasitas, kita soundingkan untuk kegiatan-kegiatan ini supaya ada pendapatan yang sah dari desa, terutama selain dari pemerintah pusat, daerah, ini harus kita pacu dari masing-masing desa, harus ada PAD. Ini yang harus kita garap bersama-sama, Pak. Yang kalah penting adalah pendidikan, Pak. Saya kira itu. Baik, terakhir Pak Jidan, pertanyaan saya begini. Bapak sebagai Kades ya, dua kali pasti sudah paham, juga pileg terakhir juga luar biasa. Orang kemudian mengatakan apalagi pilkada itu biayanya sangat besar. Nah, bagaimana menyiasati ini? Iya, makasih Pak Bambang. Itu memang nggak rahasia umum lagi ya. Semua butuh biaya, baik biaya untuk kampanye, biaya untuk akomodasi sosialisasi, untuk anjang sana perkenalan, ini semua butuh biaya. Ini kita tidak menampik itu. Pasti kita membutuhkan biaya politik. Namun kita mau merubah mindset karena di Rembang sudah berjalan kemarin 2019 ini juga semua membutuhkan biaya Pak Bambang ya, saya kira. Baik yang dilakukan teman-teman DPR ini semua juga membutuhkan biaya. Namun ada juga salah satu figur atau sosok tokoh yang tidak ya tetap menggunakan duit Pak, tapi biaya Pak, tapi tidak serta-merta uang itu menjadi landasan utama untuk kebutuhan politik, tapi memang politik membutuhkan uang. Ini kita akui jujur. Nah, untuk biaya itu insya Allah Pak, karena kegiatan ini politik, untuk kegiatan pembentukan tim, untuk konsolidasi, ini kita butuh mobil itu ya, untuk mobil. Ini insya Allah kami siap untuk itu Pak. Tapi bukan menjauh Pak, bukan terus semata-mata kita mengagung-agungkan bahwa kita punya duit, kita tidak. Saya kira masyarakat semakin ke sini semakin cerdas, mungkin juga harus kita sambil sosialisasi. Dan hasilnya kita serahkan kepada masyarakat. Baik, terima kasih sekali Bapak HM Jidan Gunorejo, Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, dan sekaligus juga Ketua Papdesi Kabupaten Rembang. Mudah-mudahan tekad dan perjuangannya berhasil mewakili masyarakat desa untuk memimpin Kabupaten Rembang. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.